Oke guys, jadi selamat pagi. Akhirnya Bitcoin sampai di 90.000. Itu udah pasti. Kalau misalnya lu ikutin sinyal gua dari 15.000 terus ke 30.000, terus dari 24.000 ke 70.000, dan selanjutnya dari 50.000 ke 90.000. Jadi kalau misalnya lu udah ikutin gua, udah pasti lu jadi sultan. Kenapa? Hanya Bitcoin yang bisa merubah hidup lu dengan cepat. Kalau misalnya karena pengalaman gue di dunia properti dari 2016 ya. Kalau lu di tahun 2016, 2015 itu lu bisa kaya dari properti, ya. Tapi kalau di tahun ini lu bisa kaya itu dari Bitcoin, ya. Dan sekarang gimana nih Bang? Untuk sekarang kok BTC-nya 90.000, altcoinnya masih di bawah. Nah ini teman-teman harus belajar nih. Oke, gue deketin dulu. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya Bitcoinnya udah 90.000 terus tapi altcoinnya itu masih di bawah, tandanya lu wajib banyakin beli altcoin, karena lu udah bisa tahu gitu semuanya bakalan tembus resisten. Kalau Bitcoin tembus resisten, semua altcoin itu pasti tembus resisten. Ethereum, terus juga Ethereum, terus juga ETC, terus juga DOT dan LTC. Terus ada beberapa kode bandar gua yang lain, itu ada 5 kode bandar ya yang kemarin ya, yang gua udah share ke kalian semua. Untuk ETC itu $22 itu masih murah ya. Ya, itu resistennya tuh jauh banget. Jadi kalau lu DOT juga sama ya. Ethereum juga sama, dan dia lagi ngejar likuidasi di 4.000. Kalau menurut gua kalian harus hati-hati untuk short market ya. Untuk short market harus berhati-hati karena itu bakalan diambil semua likuidasi lu. Kalau yang short itu bakalan gembel gue bilang. Ya. Terus Bang, gimana Bang? Apakah kita udah bisa long lagi? Kalau menurut gua sekarang udah waktunya, bukan waktunya untuk future. Kalau lu ngelong dari 50.000 ya lu tahan nggak apa-apa. Cuman kalau lu baru mau masuk sekarang, gua saranin lu masuk spot aja dulu, karena indikator gua tuh udah berjalan di orange sama di merah. Jadi kalau di orange sama merah itu belum waktunya untuk kalian masuk di future. Jadi spot only ya, kecuali indikator gue udah hitam. Makanya teman-teman banyak banget yang harus kalian pelajarin ya, tentang indikator kode bandar, indikator buy sama sell, terus juga order book, terus juga likuidasi map, terus peta panas likuidasi, terus juga rasio perdagangan long sama shortnya banyakan mana. Nah sekarang udah banyakan short ya, jadi orang banyak nge-short lagi, dan itu yang membuat BTC bakalan susah buat turunnya. Kecuali rasio perdagangan longnya tuh banyak, BTC ada kemungkinan dibanting. Tapi ini yang nge-short tambah banyak. Dan buat teman-teman memang untuk Ethereum yang longnya masih banyak ya, jadi dia masih safe way. Tapi target gue sendiri Ethereum bisa di 4.000 sampai 5.000 untuk ya mungkin di bulan November. Dan jangan sekali-sekali kalian nge-short di bulan November, Desember, Januari ya, karena di Januari tengah itu adalah puncak-puncaknya gue targetin di 100 sampai 130. Ya kalau bisa sampai 130 bagus lah, tapi minimal di 100.000. Dan hampir ya, ini kemarin tadi malam udah tertinggi itu semalam BTC di area 93.500 sampai 94, sesuai dengan analisa gue. Oke. Yang kedua, kemarin gue ada kocak juga ya teman-teman ya, trader forex ya kan, itu banyak yang barbar gitu kan. Aduh gitu, buat teman-teman masih aja percaya lu sama badut-badut forex gitu ya. Kenapa bisa bilang badut-badut forex? Karena dia cuma ngomong doang ya. Tapi ini gue kemarin udah stop ya, untuk orang tersebut gue udah stop, nggak bully lagi. Tapi ini gue bakalan bahas terus. Kenapa? Karena mereka juga flexing pakai mobil sewaan. Lu lihat aja ya, mobil sewaan flexing dari zamannya dulu itu ya. Ya untuk dapetin apa? Untuk dapetin duit lu. Ya, lu disuruh full margin. Tujuannya untuk apa? Supaya dia komisinya tambah gede. Bahkan ada yang komisinya di zaman dulu binomo ya, itu komisinya bisa 80%. Jadi kalau lu masuk rungkat 1 miliar, mereka langsung dapat 800 juta cuy. Ya kan? Terus kalau misalnya sekarang nih ya paling korek-korek tuh 20-30%. Tadinya kalau lu rungkat 1M, mereka dapat 300 juta. Ya kan? Padahal ya nggak pinter-pinter banget, cuma pinter ngebacot doang gitu loh. Maksud gue tuh
Coba dah, Indonesia smart dikit lah. Itu udah kejadian dari tahun lalu. Gue bongkar-bongkarin binomo, robot trading itu udah pada scam semua. Masa sekarang lu mau masuk lagi gitu? Lebih baik gue bilang ya, lebih baik lu mining aja sekalian kalau duit lu gede di atas 40-50 M, atau lu beli spot market gitu ya. Bahkan gue tantangin kemarin badut-badut forex itu, kalau emang lu jago bisa cuan konsisten, lu bilang 50%, 30% cuan konsisten, ya udah kita modalin, koperasi kita bakal modalin, siap modalin kalian semua badut-badut forex. Ambil 45%, kita minta 5% sampai 10% aja sebulan. Ya. Kasih gua jaminan sekarang juga. Apa jaminannya? Kalau misalnya rumah agak jauh-jauh susah ya beli mobil aja. Lu kan punya mobil mewah tuh, taruh mobil mewah BPKB-nya di sini udah. Ya. Kenapa? Untuk membuktikan kalau misalnya kalian benar-benar jago atau cuma baca doang gitu kan. Nah, kalau misalnya di dunia kripto itu masih oke gitu, udah pasti cuannya, dan kripto tuh pasti naik ya, walaupun dia ada koreksi tapi secara fundamental cukup bagus. Lu masuk di BTC atau Ethereum aja lu untuk jangka panjang. Jadi investor kripto itu bisa jangka panjang. Misalnya konsisten jangka panjang tuh bisa 10 tahun, bahkan dari orang yang beli di tahun 2000-an dulu ya, 2012 gitu ya. Itu mereka masih ada yang hold koinnya sampai sekarang. Gitu. Tapi lu coba lihat kalau korek-korek gitu ya. Iya paling mereka setahun 2 tahun udah ganti investornya, setahun 2 tahun investor ganti, cari lagi investor lagi gitu. Kalau gua itu investor tuh long life ya, jadi kalau misalnya kita dapat investor tuh ya kita pertahanin lama gitu kan, karena memang harus cuan konsisten, apalagi di dunia kripto. Kita juga ada mining juga buat temen-temen, buat mining juga itu kita juga ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya duit di atas 10-50 M, lo bisa pesen mining di tempat kita juga bisa, atau lo mau invest bareng sama kita atau kongsian bareng sama kita boleh, ya kan? Pabriknya ada di Gresik gitu kan. Terus kalau misalnya kantornya kita ada di Tujuan Plaza, jadi lo mau apa gitu, ya kan? Terus juga kemarin gue ada tantang pada kabur semua guys, dari zamannya dulu 2021 ya, trader-trader badut gue bilang yang katanya jago trading ya, dari 2021 itu gue tantangin semua, pada kabur semua. Kalau emang lu yakin di investasi lu dan di bisnis lu bisa profit konsisten gitu ya, kenapa lu nggak pakai duit bank? Kita sendiri pakai duit bank biasanya ya. Contoh misalnya bank bunganya 10% gitu ya, kita bisa dapat 20 return 20-30%. Kenapa nggak pakai bank? Anggap aja lu bisa cuan di kripto bisa 10x, kita ngomong di Ethereum. Lu modal 1M bisa jadi 10M. Lu ngambil duit bank itu cuma berapa, 4 tahun ya, kita ngomong 4 tahun, itu cuma 80%, enteng bos. Lu cuma kalah 1 doang, lu dapat 9x. Secara logikanya seperti itu. Tapi kalau lu lu takut ya berarti lu ragu sama kemampuan lu sendiri. Makanya gue bilang udahlah stop robot trading, terus juga binomo ya, model-model kayak gitu. Apalagi forex ilegal ya, gue ngomong ya, forex ilegal tuh komisinya gede-gede. Gue pernah ditawarin, cuma gue tolak mentah-mentah. Gue nggak mau murid-murid gue malah, walaupun komisinya gede, gue nggak ada, gue udah banyak duit ya, gue udah kaya, jadi gue nggak butuh lagi. Kalau lu masih makan duit masih makan dari hasil affiliate member lu jangan jangan barbarin gua gitu, apalagi lu mau nantang gua gitu ya. Oke, yang terakhir nih. Kemarin tuh ada trader forex juga lah ya, gue juga bingung lah, mereka tuh sombong-sombong semua ya. Kemarin tuh bilang kalau misalnya katanya adu trade-nya, adu portofolionya gitu kan. Lu aja masih rumahnya tipe 21 tuh, ya kan? Mobil aja masih kayak gitu, ya kan? Motor aja masih kayak gitu, ya kan? Trading aja masih di rumah pakai TV Polytronan gitu kan. Kalau lu masih hidup, lu masih gembel kayak gitu, nggak usah nantang gua tuh, ya kan? Jangan adu porto. Gua kasih tahu, gua aja taruhan 100 juta, alasannya kok judi sih dan lain-lain. Ya kalau misalnya cuma kasih lihat porto doang ya ngapain capek-capek gua. Makanya kalau misalnya teman-teman meragukan ya kan bisnisnya di grupnya kita gitu ya, benar ada mining atau enggak, koperasi aja kita ada 3 cuy. Ya, koperasinya ada 3. Ya kan. Ini benar ada koperasinya apa enggak, terus juga kantornya benar apa enggak gitu kan. Terus ada miningnya apa enggak.
timnya siapa aja. Gua nggak pernah share tim-tim gua karena memang itu semuanya rahasia perusahaan, nggak bisa teman-teman semuanya gua share. Tapi kalau misalnya lu nantang gua 100 juta di sekarang di meja gua makan udah. Terus ada yang bilang, oh gitu nggak judi, lu selama ini main, terus juga lu masih main spot aja sombong banget anjir. Ya gue bisa bilang lu kalau masih main spot aja sombong udah. Lu masih trading masih 400 juta, ratusan juta, puluhan juta aja udah barbarin gua gitu ya. Gua tuh udah main di dunia investasi itu dari modal 500 juta, miliaran, bahkan puluhan miliar. Dan semua misalnya contoh proyek-proyek gua itu udah gua share ke kalian semua. Semuanya di TV, di YouTube semua udah gua share semua. Dari ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar itu udah gua share semua dari proyek-proyek gua semua. Entah itu properti, kripto, mining, terus juga bisnis retail, itu gue share semua ke kalian. Kalau kalian nggak percaya, taruh sama gue sekarang juga gitu loh. Jadi hidup itu kalau menurut gue tuh dibuat simple ya, jadi nggak usah terlalu ribet. Kalau misalnya contoh ya, kalau lu 100 juta aja takut, kita ngomong 10, 20 juta, 100 juta taruhan takut gitu. Ya mendingan lu nggak usah jadi trader. Kenapa? Pengeluaran sebulan gua itu udah di atas itu, bos. Karena ada dunia entertain. Coba deh lu tanyain bos-bos di luar sana deh. Ya, lu tanyain bos-bos di luar sana. Dari listrik berapa, bayar karyawan berapa, terus juga misalnya contoh lu punya kartu kredit, biasanya banyak kartu kredit buat telepon, biasanya tuh temen gua tuh punya perusahaan besi gitu ya. Dia itu kalau misalnya buat call doang itu habis 10-20 juta. Buat pulsa doang 10-20 juta. Belum lagi kebutuhan lainnya, bangun rumah dan lain-lain, punya perusahaan, beli ini, beli itu. Jadi kalau menurut gua itu kalau misalnya pengusaha itu 20-50 juta itu udah paling murah. Belum lagi kalau pengusaha yang nakal-nakal, misalnya contoh dia punya ani-ani dan lain-lain ya. Lo lihat aja sendiri kalau misalnya gua dulu pernah bandani ani-ani ya, kurang lebih udah gue kasih mobil, terus juga uang saku, uang bulanan gitu kan. Sebulan 10-20 juta itu udah irit buat perawatannya dia ya. Terus juga spot dan lain-lain. Ya minimal lu kalau buat ani-ani 25-30 juta. Itu udah paling murah. Yang paling murah lagi 10-15 juta. Jadi kalau misalnya lu buang duit, kalau menurut gua 10-20 juta buat gua tuh nggak ada harganya. Ya, jadi kalau misalnya lu taruhan, anggap aja gue kalah taruhan di kasino, terus kalau misalnya gue kalah 10-20 juta ya udah, karena memang udah terbiasa keluar duit segitu. 100 juta udah terbiasa. Gue pernah investasi ya 100 minimal tuh paling kecil tuh ya 100 juta tuh nggak ada harganya. Serius gue buat beli properti ya. Misalnya contoh nih, kita nggak ngomong kripto nih. Gue buat beli properti itu paling murah properti yang gue beli itu 250 juta. Itu yang paling jelek dan itu menurut gua tuh ngapain beli properti terlalu murah. Soalnya cuannya nggak terlalu gede. Paling cuannya dari modal 250 juta ya 300, cuan balik nama dan lain-lain nggak ada apa-apanya ya. Kalau yang kenyang tuh di atas 1 miliar, 2 miliar itu baru terasa cuannya. Atau di atas 500 juta itu baru terasa cuannya. Jadi kalau menurut lu 100 juta, 50 juta itu menurut lu besar ya berarti lu masih gembel. Karena kalau misalnya buat orang kaya gitu ya 100 juta, 50 juta hilang itu udah biasa. Coba aja lu tanyain. Jadi sederhananya gitu ya. Jadi uang segitu tuh nggak ada harganya buat gue. Jadi kalau misalnya ada badut-badut korek misalnya mau ngajak taruhan 250-100 juta, gue siapin udah langsung cash money. Atau taruhan mobil lu aja. Kalau lu kalah mobilnya gue tarik. Ya kalau enggak gue kasih mobil gue ke lu. Nah, kayak gitu ya. Oke, stop deh. Kalau misalnya lu pembodohan publik di mana lu pamer mobil-mobil mewah lu dengan menyewa itu gitu ya. Ya gue juga saranin buat trader-trader pemula, cobalah cerdas dalam cerdas dalam mencari mentor, atau kalian cerdas dalam berinvestasi. Memang perbedaannya gini. Memang kalau misalnya kalian join, contoh kita ngomong yang paling viral sekarang kan Timothy gitu ya, punya Aceh. Gua tidak membela Timothy juga. Kalau gua juga masih kesel sama dia. Yang dulu gua masih kesel. Cuma kalau misalnya lu bandingkan akademi kripto ya sama forex dan lain-lain,
Gue lebih memilih ke arah kripto, karena kripto ini kalau lu main spot doang itu masih oke. Walaupun kita ngomong Timothy itu dia punya kelas yang mahal banget, kita ngomong ya, itu masih oke karena itulah produknya, ya kan, produknya. Nah kalau misalnya lu ke mana namanya forex, memang gratis, tapi produknya bukan di akademi, produknya itu ya di lu sendiri, karena lu yang diincar duitnya. Jadi memang belajarnya gratis. Lu lihat ya trader forex gitu ya, badut forex gua ngomongin, itu memang belajarnya sama mereka gratis, tapi lu disikat duit lu di situ, karena mereka sendiri yang bandarin, dia habisin sampai habis. Jadi ada beberapa teman gue juga masuk di forex 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dikasih menang dulu, di bulan 6 dia habisin semua. Makanya gue bisa bilang investor di forex itu tidak lebih dari 1 tahun. Pegang omongan gue, apalagi yang ilegal ya, kita ngomong yang ilegal. Pegang omongan gue, yang diincer itu justru mereka yang bukan pemain-pemain yang masih lugu-lugu, cupu-cupu gitu ya, pemula-pemula gitu. Mereka yang pemula-pemula, kalau udah pro mereka biasanya nggak terlalu ya, mereka memfokuskan orang-orang yang tidak mengerti trading ya. Ini gue kasih pesan kalau semua ya, gue kasih pesan kalau semua. Jadi memang akademinya gratis, tapi uangnya dimakan semuanya di situ. Kalau misalnya di dunia kripto, hati-hatinya itu adalah ketika lu ketemu mentor nggak jelas, ya kan, menasnamakan ada yang dia foto sama CZ, ya, CZ gitu ya. Terus siapa tuh orang Jakarta terus pindah ke Bali, tatoan ya, gue nggak tahu tuh dulu botak atau lupa gue. Lu pernah nyenggol gue. Terus dia jual yang namanya koin-koin machine atau pre-coin ya, pre-sell coin gitu. Di dunia di exchange yang nggak jelas. Lu masuk 20-30 juta itu korbannya udah banyak. Uangnya hilang. Ya kan, dia alasannya dia juga rungkat dan lain-lain. Lu jangan percaya sama mentor-mentor kayak gitu. Pokoknya lu kalau misalnya lu main future mentok-mentok di Binance ya, kalau misalnya mau aman safety yang ada OJK-nya, lu simpan di toko kripto. Udah, toko kripto aja udah. Gue bukan promosiin ya, di 2 exchange itu yang menurut gue tuh volume perdagangannya paling kuat dan paling fair ya. Kalau emang lu takut berdasarkan OJK misalnya legal nggak legal, lu masuk ke toko kripto aja. Kalau lu soalnya kalau misalnya untuk trading ya, gue saranin untuk trading future, kalau lu mau main future ya mau nggak mau lu harus di Binance. Cuman kalau misalnya Binance itu ilegal ya, lu jangan main di Binance, lu main di toko kripto aja, lu main spot market ya. Jadi jangan terkadang juga kita ngelihat FTX dan lain-lain, ketika scam ya hancur juga gitu. Jadi teman-teman benar-benar kalau bisa kalian berinvestasi di toko kripto atau yang dia legal. Kan toko kripto juga udah ada kode bandarnya seperti itu. Terus yang kedua terakhir nih ya, kurang lebih sekarang BTC udah 90.000 ya. Gua tahu lu semua pada posisi pada cuan semua. Pilihannya ada 2. Aku saran PP separuh dari BTC lu pindahin ke Ethereum. Kalau Ethereum udah cuan separuh, lu pindahin dari Ethereum ke ETC. Udah itu doang. Sampai nanti di bulan April dan Mei dan April. Kalau misalnya kalian pakai kode bandar, ketika kode bandarnya itu menyala, langsung cepat-cepat masuk. Dan kalau misalnya udah redup, langsung cepat-cepat keluar. Ya, jadi kalau misalnya main meme coin, altcoin itu caranya kayak gitu. Dan semuanya gua ajarin di VIP dulu. Lebih baik kalian cari mentor yang benar, ya, daripada kalian duitnya habis, ya sayang, ya jangan masuk ke mentor-mentor yang nggak jelas gitu. Kalau misalnya lu lihat di grup akademi kripto itu masih lebih mending gitu, ya kan, itu masih lebih mending, walaupun mahal tapi masih bener guru-gurunya gitu, kantornya jelas, orangnya personalnya jelas gitu kan. Kayak gua gini kan masih intinya masih bener, ada jelas gitu. Kalau lu masuk mereka yang nggak punya kantor, trading juga masih di rumah, udahlah tinggalin aja lah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia aja buat bangun bisnis aja nggak bisa, apalagi. Terus tapi benar yang dibilangin Timothy juga, walaupun gua kesel sama dia, tapi gua bilang yang dia bilang juga benar. Kalau lu masih miskin, tandanya lu masih goblok. Udah itu aja. Itu perkataan itu bener ya. Itu walaupun gue benci sama dia, tapi perkataannya itu bener. Kalau misalnya mentor lu masih miskin, tandanya dia masih goblok. Lu ngapain belajar sama yang masih miskin? Lu belajar sama yang udah kaya.
gua itu belajar sama mentor-mentor gua yang lebih kaya dari gua supaya gua jadi kaya. Tim gua tuh lebih kaya dari gua gitu kan. Kalau lu cari tim yang dia lebih kaya dari lu, ya lu gembel bos. Kalau lu mau cari tim, lu harus cari partner itu yang jauh lebih kaya dari lu. Itu saran dari gua. Oke guys, waktu itu thank you buat teman-teman, see you, goodbye.